Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Angkuri Channel. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi pemirsa penonton kanal YouTube kami. Hari ini hari Sabtu tanggal 11 bulan Juni tahun 2022, kami mendapat kehormatan telah datang seseorang jauh-jauh dari kota Karawang, telah hadir di channel YouTube kami untuk berbagi sesuatu yang menurut beliau itu ada sesuatu yang perlu disampaikan di publik. Udara yang cukup lembab membuat situasi menjadi dingin. Forumnya kita sebut sebagai forum kopi serius tapi santai atau kopi sersang gitu ya Pak. Perkenalkan narasumber kami ini Pak Endang alias Pak Acong, Pak Endang apa sih? Endang Saputra dari Karawang, dari Pulau Jambi. Selamat datang Pak Endang. Pertama saya dengar gitu ya, ada sesuatu yang menggelitik ya di pikiran atau di pikiran maupun hati dan sebagainya Pak berkaitan di lingkungan kami, kehidupan terutama masalah sampah ya. Memang persoalan sampah itu persoalan yang sampai hari ini belum bisa terpecahkan secara tuntas. Selalu ada persoalan-persoalan yang timbul dari persoalan-persoalan teknis penanganan sampah itu sendiri maupun hal-hal lain yang menyebut sampah. Barangkali itu sebagai pembukaan Pandang ya. Untuk itu dipersilakan Pandang ya, barangkali sebagai pembuka apa sih yang menjadi persoalan atau menjadi unek-unek Pandang? Begitu. Silakan Pandang. Baik. Sebetulnya permasalahan yang oleh kami dihadapi ini adalah persoalan yang umum, dalam arti kemungkinan menurut saya itu warga Kabupaten Karawang yang lain pun mengalami hal yang sama. Saya sempat bertanya-tanya bahkan beberapa tahun sebelumnya, mengapa PDAM, perusahaan daerah air minum itu memungut retribusi sampah yang dikenakan kepada pelanggannya. PDAM ya, PDAM, perusahaan daerah air minum. Perusahaan daerah air minum itu Perusda kalau sekarang istilahnya Pak, perusahaan daerah. Apa korelasinya antara PDAM dengan kebersihan gitu, dan konsumen tidak diberikan resi yang memang menandakan bahwa itu berasal dari mana. Jadi konsumen atau pelanggan PDAM itu setiap bulan dikenakan Rp5.000 ditambahkan langsung ke dalam tagihan. Satu. Nah, kemudian melalui RT ditarik juga, warga itu ditarik pungutan untuk sampah. Nah, kemudian berkembang hal lain yang menjadi pertanyaan, yaitu adanya sekelompok orang yang menamakan dirinya koordinator untuk mengurusi sampah. Sempat saya tanyakan kepada ketua RT setempat terkait dengan keberadaan koordinator ini. Itu dikaitkan dengan menurut sumber itu dikaitkan dengan masalah angkutan sampah. Angkutan. Jadi yang saya lihat memang armada angkutan truk sampah itu akhirnya masuk ke sekitar rumah, kemudian mengangkut sampah. Saya pikir
kalau masyarakat mungkin tidak keberatan ya dengan adanya pungutan, yang penting yang mereka lihat itu sampah yang mereka buang diangkut. Iya. Namun menurut saya yang patut dipertanyakan adalah pihak mana saja sebetulnya yang memiliki kewenangan untuk menarik retribusi sampah. Iya, iya. Nah ini yang menurut saya menjadi persoalan, menjadi bahan pertanyaan paling tidak. Kalau pihak-pihak yang tidak diketahui bisa begitu saja memungut retribusi sampah, lalu kemudian kenapa pihak pemerintah Kabupaten Kerawang juga selama ini diamkan saja hal ini? Menurut Pak Endang, ada pungutan retribusi sampah Iya. yang inklusif di tagihan PDAM, Iya, gitu kan? betul. Kemudian juga ada pungutan lain berkaitan dengan sampah itu sendiri yang dilakukan oleh lingkungan, Iya. katakanlah RT RW. Iya. Kemudian juga tadi disebut-sebut ada Koordinator. Iya. Seolah-olah jasa angkut Iya. sampah itu juga melakukan pungutan, kan? Iya. Nah, jadi kalau saya tangkap dari pembicaraan Pandang ada 3 komponen yang menyentuh sampah itu sendiri. Betul, betul. Nah, kalau begitu menurut Pandang mestinya seperti apa gitu? Menurut saya ada satu organisasi perangkat daerah OPD yang memang diberikan peran untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi, yaitu Badan Pendapatan Daerah. Itu memungut Atau uangnya BPD. kan? Memungut Ya, uang bukan mengelola sampahnya. Bukan. Segala jenis pungutan pajak dan retribusi itu menurut saya adalah kewenangan, pungutannya adalah kewenangan dari Bapenda. Ya, Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Ya. Nah, sementara saat ini Bapenda tidak melakukan hal itu. Yang dilakukan, yang real adalah pungutannya itu melalui PDAM, melalui RT, dan melalui koordinator. Retribusi yang dikeluarkan oleh Bapenda tentang sampah tidak ada. Tidak ada. Saya coba hubungi pihak-pihak yang yaitu Bapenda melalui kepalanya Pak Asep, sempat saya hubungi, saya minta waktu untuk bisa menjelaskan permasalahan ini. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Pak Wawan sudah menjawab, meminta supaya saya menghubungi kasih pelayanan persampahan DLHK. Oh ya, di DLHK kan ada kasih yang menangani Secara spesifik ya, namanya sampah. Pak Ade. Nah, belum sempat saya hubungi Pak Ade-nya untuk nanti selanjutnya saya pertanyakan. Termasuk juga yang terkait dengan permasalahan pungutan retribusi sampah ini adalah PDAM. Namun PDAM sangat sulit dihubungi. Jangankan saya meminta jawaban dari direktur utama PDAM, sedangkan menghubungi humasnya sekalipun sulit. Jadi akhirnya saya pikir ini seperti apa gitu, sampai saya coba juga untuk menghubungi Pak Sekda, Pak Acep Jamuri, menyampaikan permasalahan seperti ini, sekaligus juga menurut saya konklusinya atau jalan keluarnya itu seperti apa, Pak. Artinya unek-unek yang ada di Pandang itu sudah disampaikan lah. Iya. Disampaikan. Iya. Meskipun saya tidak tahu Iya. metodologi atau cara Pandang menyampaikan seperti apa, tapi Iya. yang jelas Pandang sudah mengatakan, sudah menghubungi Pak Sekda, Iya. sudah menghubungi Kadis DLHK, Iya. sehingga setelah diarahkan ke kepala seksinya gitu ya, Iya. termasuk juga kepada Pak Haji Aang gitu ya. Iya. Tapi sampai hari ini belum menerima ada penjelasan. Ya, termasuk juga Pak Sekda belum memberikan jawaban. Menurut saya, andai kata dikembalikan kepada tugas pokok dan fungsinya, tupoksi dari Bapenda, menurut saya yang OPD, organisasi perangkat daerah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi sampah adalah Bapenda. Saya coba berikan konklusi ini, namun
Pak Haji Aang di sini belum memiliki waktu untuk bisa. Pak Haji Aang disebut-sebut kapasitasnya sebagai apa? Sebagai kepala Bapenda. Oh, kepala Bapenda. PLH, Ya. PLH. Oh iya. Pelaksana Jadi yang harian. tadi disebut-sebut oleh Pandang bahwa yang punya kewenangan sebenarnya dalam pengalihan uang itu adalah Bapenda. Bapenda, ya. Dalam hal ini posisi strategisnya ada di Pak Aang. Ya, Fatullah kan. Betul. Nah, yang akan coba saya sampaikan adalah mengapa Bapenda seolah-olah mendiamkan hal ini, termasuk juga komponen-komponen perangkat daerah lainnya. Sepertinya permasalahan ini tidak ada solusinya. Solusi dari pengangkutan sampah benar secara spesifik di lapangan, secara faktual itu memang ditemukan angkutan sampah itu sudah baik. Namun pihak mana, pertanyaan yang muncul bagi saya, pertanyaan besarnya adalah pihak mana saja yang memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi sampah. Nah, andai kata pungutan retribusi sampah ini dilakukan oleh Bapenda, itu basis wajib retribusinya bisa bertambah luas. Jadi bukan hanya terbatas kepada pelanggan PDAM, tetapi juga rumah tangga yang lain. Nah, kemudian masalah biaya retribusi itu, menurut saya 5.000 itu terlalu ringan, terlalu kecil. Coba bandingkan dengan misalnya retribusi parkir di tempat di pertokoan itu, kalau yang berbayar itu secure parking itu Rp4.000 per jam. Jadi sangat murah 5.000. Saya mencoba mengusulkan ada di angka 10.000 atau 15.000 seperti yang dipungut per bulan per turunan ya, seperti yang dipungut oleh koordinator. Jadi kenapa harus dipungut oleh koordinator tapi tidak dipungut oleh Pemda? Jadi akhirnya masyarakat juga merasa pasti bahwa yang mereka bayarkan itu diterima oleh pemerintah daerah untuk kemudian dikembalikan dalam bentuk pelayanan oleh DLHK, misalnya untuk investasi kendaraan angkutan sampah yang bagian besar sudah tua. Jadi menurut saya ada take and give, andai kata ini dipungut oleh Bapenda, kemudian DLHK juga mencoba mengajukan investasi, mengingat armada sampahnya juga sudah tua, kemudian kesananya juga ada penambahan supir dan petugas lainnya. Saya pikir itu bisa dikembalikan dan masyarakat juga akan merasa lebih terbantu ya, merasa lebih nyaman andai kata hal itu dilakukan. Demikian, Pak. Ya. Terima kasih Pandang ya. Kalau saya simpulkan ada sesuatu yang mestinya menurut pikiran Pandang, Iya. itu masalah penarikan sampah itu dilakukan oleh satu lembaga, satu pintu, sehingga tidak membingungkan bagi warga. Ya, betul. Warga. Betul. Dan itu pun penuh harapan positif terhadap pengembangan penanganan sampah itu sendiri, bahkan bisa mungkin lebih meningkatkan pelayanan. Betul. Ya, saya kira cukup Pandang. Terima kasih atas datangnya di channel kami. Mudah-mudahan juga Pandang memberikan masukan yang lain kepada channel kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat warga Karawang seluruhnya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.